Halo siswa-siswiku sekalian, kelas 10 IPS. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan dari SMA Frater Don Bosco, Banjarmasin bersama saya, Ibu Maria. Dalam pembelajaran sejarah kali ini, kita akan melihat tentang penelitian sejarah. Ya, jadi kita akan membahas tentang penelitian sejarah. Apa saja yang terdapat dalam penelitian sejarah tersebut. Oke, baik kita mulai penjelasannya. Penelitian dan penulisan sejarah. Jadi penelitian sejarah itu merupakan suatu proses ya, suatu proses yang sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan mengenai fenomena masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi, tentang praktek, tentang tren, tentang keyakinan, ataupun tentang isu-isu yang ada pada saat itu. Ya, jadi penelitian sejarah adalah penelitian yang digunakan untuk merekonstruksi. Merekonstruksi apa? Merekonstruksi suatu peristiwa pada masa lalu, disertai dengan penjelasan mengenai bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, oleh sebab itu, dalam penelitian sejarah, itu apa saja memuatnya? Nah, ada pemilihan topik, ada heuristik, ya. Jadi di sini dalam penelitian sejarah kita bisa melihat di situ ada pemilihan topik, kemudian heuristik, kemudian verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Ya. Nah, jadi kita akan membahasnya satu persatu supaya kalian menjadi lebih paham. Oke, baik, kita mulai dengan pemilihan topik. Nah, apa yang dimaksud dengan pemilihan topik? Ya, pemilihan topik itu menjadi hal yang penting sebelum kita melakukan penelitian, supaya bisa kita menentukan topik apa yang akan kita teliti, nanti setelah itu kita akan menulisnya. Nah, jadi dalam pemilihan topik ini merujuk pada pokok kajian yang akan ditulis atau akan diteliti. Ya, jadi kita sebaiknya dalam pemilihan topik itu bukan menjiplak, ya, bukan menjiplak atau meniru topik yang sudah ada sebelumnya. Jadi supaya kita menjadi lebih maju, lebih banyak yang dikaji peristiwa-peristiwanya itu, ya. Jadi supaya tidak hanya meniru kepada orang lain. Nah, syarat pemilihan topik di situ ada 4 syarat dalam pemilihan topik, bisa kalian baca di situ. Kita lihat syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama itu adalah di mana dalam pemilihan topik itu harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan, kecakapan dan kemampuan peneliti. Ya, jadi dalam pemilihan topik di situ peneliti itu harus memperhatikan juga dana dan waktu untuk penelitian. Ya, jadi dana yang kita siapkan berapa, tempatnya di mana, nah itu harus sesuai dengan dana kita. Ya, kemudian waktunya kalau misalnya di puncak gunung, cuacanya bagaimana, cocok atau tidak, atau musim hujan kah atau gimana, itu harus diperhatikan. Ya, nah kemudian yang kedua, syarat yang kedua dalam pemilihan topik di situ adalah mempertimbangkan ketersediaan data. Nah, jadi di situ ketersediaan data atau sumber, ya, itu harus dikuasai oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Jadi lokasi penelitian itu juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dari penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki manfaat.
manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi jika topiknya sudah pernah dikaji oleh orang lain, ya tentu saja itu tidak akan bermanfaat bagi penelitian kita. Ya, jadi harus menyajikan fakta-fakta yang belum pernah diungkap oleh orang lain. Nah, itu kan menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda, akan menghasilkan suatu penelitian yang berbeda dari sebelumnya. Yang berikutnya itu adalah sesuai dengan minat. Sesuai dengan minat, ya. Nah, sesuai dengan minat dan kemampuan dalam seorang peneliti. Nah, sesuai dengan minat dan kemampuannya di sini bahwa objek yang akan diteliti itu memang sesuai dengan keinginan dari atau ketertarikan dari peneliti tersebut. Ya. Jadi kalau kita memilih topik itu hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi dalam penelitian pemilihan topik ini, peneliti sejarah sebaiknya itu berdasarkan pada sini ya, pemilihan topik itu harus didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Nah, apa yang dimaksud dengan kedekatan emosional? Nah, kedekatan emosional itu adalah bahwa pemilihan topik itu didasarkan pada ketertarikan terhadap daerah lingkungan peneliti. Nah, jadi kalau misalnya penelitinya itu berasal dari wilayah Banjarmasin, nah, maka mereka akan lebih mengenal, ya, lebih mengenal daerahnya untuk melakukan penelitian di situ, dibandingkan mereka harus meneliti daerah-daerah lain. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual di situ dikatakan bahwa pemilihan topik berdasarkan pengetahuan dan wawasan. Ya, berdasarkan pengetahuan dan wawasan dari peneliti. Nah, jadi kedekatan intelektual di sini adalah bahwa seorang peneliti itu harus benar-benar menguasai, ya, harus benar-benar menguasai atau mengetahui benar bahwa apa yang ditelitinya itu adalah menarik bagi dirinya. Ya, jadi kalau misalnya dia tertariknya dalam bidang sosial, nah maka mereka akan secara gampang untuk menuliskan tentang apa yang ada dalam penelitian tentang sosial tersebut. Kalau dia tertariknya dalam bidang politik, nah maka mereka akan lebih menguasai dalam bidang politik tersebut. Oke. Nah, dalam penelitian, ya, dalam pemilihan topik ini kita akan membuat, tentu saja akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam sejarah itu pertanyaan 5W plus 1H itu adalah menjadi pedoman penting untuk melakukan suatu penulisan sejarah. Ya, untuk kalian mengenal apa atau tahu apa yang dimaksud dengan 5W plus 1H tersebut. Berikutnya bisa kita lihat. Nah, yang kedua itu adalah heuristik. Heuristik di sini adalah pengumpulan sumber. Ya, pengumpulan sumber. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan sumber? Jadi peneliti itu kemudian mencari atau menemukan sumber yang diperlukan untuk melakukan penelitian sejarah. Jadi heuristik itu kegiatan mencari dan menemukan sumber, ya, sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian. Nah, keberhasilan pencarian sumber itu ditentukan oleh wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Ya, jadi peneliti harus mengetahui lokasi untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan kajian penelitiannya. Jadi sekarang sudah banyak sumber-sumber yang bisa kita ambil, ya, misalnya dokumen-dokumen, misalnya melalui di situ ada lembaga-lembaga di Belanda itu, ya, yang bisa memberikan
sumber-sumber tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Ya, sini permasalahan dalam pengumpulan sumber, bisa kita lihat keterbatasan kemampuan dalam menguasai bahasa sumber. Jadi peneliti kadang tidak mampu mempelajari atau menguasai bahasa prasasti, itu ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian peneliti tidak menguasai bahasa Sanskerta. Kemudian tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Karena sumber itu tersimpan atau sumber itu tidak bisa ditemukan atau sumber itu memang tidak boleh dilihat karena sumber itu sudah terlalu sangat tua. Ya, beberapa sumber masih dikategorikan sebagai sumber yang tertutup. Jadi sumber yang tertutup di situ bahwa sumber itu tidak mau menjelaskan tentang apapun yang akan menjadi penelitian bagi kita. Ya, jadi tertutup, hanya dapat diakses pada waktu tertentu atau harus meminta izin kepada keluarga yang menjadi sumber atau pemilik dokumen tersebut. Ya, kemudian sumber sejarah itu berusia sangat tua dan rentan. Ya, jadi berusia tua dan rentan jika disentuh. Jadi sumber sejarah itu sudah berusia sangat tua dan rentan jika disentuh. Itu jadi banyak peninggalan-peninggalan masa sejarah itu, ya, benda-benda sejarah itu yang kemudian sudah usianya itu sudah tua, kemudian benda-bendanya itu akhirnya menjadi lapuk, ya. Kalau dipegang ada yang kemudian jadi rontok, ya, atau jadi rusak. Nah, itu maksudnya di situ, ya, ketika disentuh. Kemudian banyak sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan sehingga sulit untuk dibaca. Jadi tintanya kemudian jadi luntur, itu, ya, yang menyebabkan pengumpulan sumber sejarah itu mengalami suatu permasalahan. Berikutnya bisa kita lihat verifikasi. Verifikasi atau kritik sumber. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan verifikasi? Bisa kalian baca di situ. Verifikasi. Verifikasi itu ada dua jenis verifikasi. Ada kritik ekstern, ada kritik intern. Kritik ekstern atau otentisitas, ya. Otentisitas itu keaslian atau keotentikan. Nah, jadi di situ suatu sumber penelitian fisik terhadap suatu sumber. Jadi harus dilihat, ya, aspeknya. Aspek dalam kritik ekstern itu adalah waktu atau pertanggalan. Nah, jadi pertanggalan sini tergantung sumber itu ada tanggalnya atau tidak, ya. Jadi kalau misalnya di situ sudah tercantum tanggalnya, kita mudah saja untuk menuliskan waktu sumber tersebut. Tapi kalau jika dokumen itu tidak menyebutkan pertanggalannya, maka kita akan menelusuri keaslian dari sumber tersebut. Ya, jadi keasliannya itu berdasarkan pada apa? Pertanggalan pada awalnya atau pertanggalan pada akhirnya. Nah, yang kedua, di situ adalah pembuatan sumber. Pembuatan sumber di sini dapat diketahui dari sumber itu sendiri. Ya, bentuk sumbernya itu bisa asli atau sumber yang turunan. Jadi analisis sumber itu harus benar-benar diperhatikan dengan menggunakan ilmu bantu sosial lainnya. Ya, jadi misalnya seperti filologi, ya, yang membantu membahas mengenai teks atau makalah naskah yang secara terperinci. Nah, kemudian pembuktian keaslian. Pembuktian keaslian itu bisa peneliti itu bisa melihatnya itu mengkritisnya melalui penampilan kertasnya, capnya, ya, atau gaya tulisannya,
Itu bisa dilihat dari situ. Kemudian kritik intern atau kredibilitas. Nah, kritik intern di sini menentukan sifat sumber, ya, menentukan sifat sumber. Kemudian sifat sumber itu resmi atau formal atau tidak resmi atau informal, ya. Jadi di situ tujuannya adalah bahwa sumber itu benar-benar bisa digunakan. Kemudian yang kedua, menyoroti pembuat sumber. Nah, jadi pembuat sumber dipastikan bahwa kesaksiannya itu dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya, benar-benar dia itu mengalami suatu peristiwa tersebut atau mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Ya, jadi yang ketiga itu adalah membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Nah, jadi membandingkan, jadi menghubungkan sumber yang satu dengan sumber yang lain itu sehingga informasinya itu pas, ya, cocok atau tidak sehingga bersifat objektif. Nah, jadi kritik sumber itu sangat berguna bagi peneliti sejarah karena itu dijadikan bukti otentiknya, keotentikan dan kekredibelannya, ya. Nah, jadi peneliti itu harus memiliki sikap yang teliti, harus memiliki sikap yang kritis, ya, dan cermat itu supaya penelitian itu memang berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Oke. Berikutnya adalah yang keempat adalah interpretasi atau penafsiran. Nah, interpretasi atau penafsiran bisa kalian baca di situ interpretasi atau penafsiran, ya. Nah, jadi dalam interpretasi itu ada dua langkahnya, yaitu analisis dan sintesis. Nah, analisis itu menguraikan data-data yang sudah diseleksi atau dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian-penelitian tersebut, ya. Nah, kemudian nanti bisa diverifikasikan, ya. Kemudian sintesis, ya. Sintesis di situ membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Nah, jadi dari peristiwa ini terjadi karena apa, kemudian sehingga muncul adanya peristiwa ini, dan kemudian apa yang peristiwa itu kemudian disebutnya dengan apa, jadi disimpulkan dengan apa, ditafsirkan dengan apa itu peristiwanya, ya. Jadi sejarawan itu diharapkan dalam bagian ini itu dapat berimajinasi, ya, berimajinasi atau membayangkan peristiwa pada masa lalu itu bagaimana. Nah, jadi bukan sebagai seorang sastrawan, tapi membayangkan yang benar-benar peristiwa itu benar-benar terjadi, ya, tapi berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Oke. Kemudian berikutnya bagian terakhir itu adalah historiografi atau penulisan. Nah, di sini adalah historiografi itu adalah penulisan sejarah. Jadi sejarah merupakan kegiatan untuk menyajikan hasil penelitian, ya, menyajikan hasil penelitian sejarah mengenai tulisan sejarah. Jadi bagaimana dalam penulisan sejarah, historiografi itu ada pendahuluannya, mungkin langkah-langkahnya ini sudah kalian dapatkan di bahasa Indonesia, ya. Itu langkah-langkahnya apa saja yang harus digunakan dalam penulisan sejarah. Kemudian ada pembahasan. Nah, pembahasan ini menceritakan dari hasil penelitian yang sudah dibuat oleh sejarawan tersebut, ya. Nah, sehingga pembaca itu kemudian mengikuti jalan peristiwa yang sudah ditulis oleh peneliti tersebut. Nah, kemudian penutup atau kesimpulan di sini adalah hasil dari penelitian secara umum, ya.
Jadi menyimpulkan, jadi menjelaskan hasil temuan-temuan yang diteliti secara umum tersebut. Nah, itulah tahapan-tahapan penelitian sejarah yang harus dilakukan oleh peneliti sejarah. Jadi sejarawan harus berpijak pada metode penelitian sejarah agar menghasilkan karya sejarah yang objektif. Ya, dengan demikian, penelitian sejarah akan menghasilkan sebuah kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu pertemuan kita kali ini. Semoga dengan pertemuan ini kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya untuk melakukan misalnya penelitian, secara langkah-langkahnya apa saja yang diperlukan. Ya, silahkan kalian membaca motivasi di sini bahwa orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah harus terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu sebenarnya cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu. Ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dan kita akan bertemu dalam pembelajaran secara online. Selamat berpisah dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, 3M itu diperhatikan. Ya, sampai jumpa.